Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita berdoa untuk kita dan Opi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, saksikanlah kami bahwa kami semuanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Mu. Pada pagi ini ada teman kami yang bergabung kembali kepadamu, karena pada hakikatnya setiap bayi lahir mengikuti agamamu, yaitu tunduk patuh kepadamu. Tetapi di antara kami ada yang kemudian terbelok karena oleh pendidikan atau pengaruh orang-orang yang lebih tua, yang senior. Oleh karena itu, terimalah saudara kami Scorfi Novalizet untuk kembali kepadamu. Dan kami, terutama Scorfi Novalizet, tidak lagi akan menggunakan perantara yang tidak perlu. Kami akan berhubungan denganmu secara langsung. Kami akan menyembahmu langsung, dan ketika kami membutuhkan bantuan, kami akan berdoa kepadamu langsung. Dan ketika kami berbuat dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, dan mudah-mudahan Engkau selalu menegur kami dan mengingatkan kami, maka kami akan segera kembali kepadamu, mohon ampun kepadamu. Oleh karena itu, ampunilah kami, ampunilah saudara kami Opi yang selama ini belum mengikuti ajaranmu dengan baik. Oleh karena itu, terimalah dia, ampunilah semua kesalahan dia yang di masa yang lalu. Engkau mengatakan bahwa bila seseorang menyekutukan engkau dengan yang lain, maka semua amalnya tidak diterima. Hari ini atau bahkan sudah beberapa hari yang lalu, Opi sudah menyatakan syahadat, 2 kalimat syahadat, dan oleh karena itu ampunilah semua kesalahan dia di masa lalu, termasuk kemusyrikannya dia yang lalu. Dan ya Allah, kami yang lain ini justru iri kepada Opi, karena Opi pada pagi ini seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa sama sekali, dan dia sedang membuka lembaran baru. Oleh karena itu, bimbinglah dia agar dia bisa mengikuti ajaranmu dengan benar, mengikuti ajaranmu dengan baik, dan bersama-sama kami nanti terimalah kami di hadapanmu kelak. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Mohon sebentar waktunya. Mas Opi, kami adalah Ikhwanul Muslimin semuanya yang ada di sini. Kami ada beberapa kelompok usaha, juga ada pakar-pakar bisnis dari BPM. Mungkin ya kalau memang ada bisnis sharing dan sebagainya, saya terbuka sebagai host, saya terbuka untuk menjembatkan itu. Kebetulan saya juga di sini sebagai pebisnis, di sini ada ketua saya dan semuanya komplit sebetulnya. Insya Allah kami akan berbuka diri apapun ya, karena sebagai saudara muslim yang baru masuk itu harus kami rangkul sebagai sahabat, sebagai saudara. Makanya saya siap untuk membantu Anda apapun, insya Allah. Sekian Ustaz. Amin. Terima kasih Pak Malik. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ini saya tadi mute. Mohon maaf, saya mute kemudian saya kok kembali lagi kok susah. Ya. Sudah bisa dengar saya? Aduh. Masya Allah. Mohon maaf, ini saya nih gaptek nih. Bisa melihat saya? Mendengar saya? Sudah bisa Pak? Alhamdulillah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya pagi ini ingin melanjutkan pembahasan kita Ahad yang lalu. Ahad yang lalu kita telah membahas bahwa semua pihak memiliki hak masing-masing. Bapak kita punya hak yang kita harus penuhi, ibu kita punya hak yang harus kita penuhi, anak kita punya hak yang harus kita penuhi, dan Allah juga punya hak yang harus kita penuhi. Kemarin ada hanya beberapa yang kita sebutkan contoh, seperti misalnya suami punya hak, istri punya hak, kemudian orang-orang miskin juga punya hak. Pagi ini saya ingin mengajak membahas mengenai orang tua. Bahwa orang tua ini yang saya maksud adalah bapak dan ibu. Bapak dan ibu itu mempunyai hak yang harus kita penuhi. Ya. Dan bapak ibu itu mempunyai hak meskipun bapak ibu kita non-muslim. Jadi bapak ibu ini termasuk bapak ibunya Opi. Karena Opi sekarang muslim, maka mesti mengikuti aturan Islam bagaimana menghormati orang tua meskipun orang tua itu non-muslim. Jadi tidak boleh setelah berbeda agama lalu memperlakukan orang tua menjadi tidak baik. Kita mesti lebih baik, ya, justru lebih Opi misalnya memperlakukan orang tua lebih baik daripada sebelum menjadi muslim, ya. Karena kalau sebelum menjadi muslim saya tidak tahu aturannya kayak apa, tapi begitu jadi orang Islam maka ada kewajiban untuk memenuhi hak orang tua. Saya mengutip firman Allah di surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami memberi nasihat kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah, di atas lemah, artinya sangat lemah sekali. Karena di dalam perutnya ada tambahan bobot, dan itu makhluk hidup yang harus dijaga, dan kemana-mana harus dibawa, ke tempat tidur dibawa, ke toilet juga harus dibawa, tidak bisa ditaruh, tidak bisa dilepaskan, berarti tidak bisa istirahat. Itu perjuangannya luar biasa. Dan setelah lahir itu ibu banyak pengorbanan. Dalam keadaan ngantuk, capek, sakit, itu tidak boleh melalaikan anaknya barang sebentar. Jadi dengan begitu perhatian ibu kepada anak itu begitu penuh dan penuh harapan. Karena sambil merawat anak itu berdoa, mudah-mudahan anak ini menjadi dewasa, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang baik, yang berguna, dan sebagainya. Kemudian disusui juga, menurut ayat ini kira-kira menyusuinya itu 2 tahun bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Tentu boleh kurang dari 2 tahun dan boleh lebih dari 2 tahun, itu 2 tahun itu perkiraan. Nah, nasihatnya apa? Ushkurli wa liwalidayk. Berterima kasihlah kamu kepadaku, kunya ini Allah, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Kenapa bersyukur kepada Allah? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, dan Allah lah yang merawat kita, merawat dengan menggunakan sistem. Kalau bapak ibu merawat secara teknis lahiriah, tetapi Allah merawat dengan sistem. Ya, sistem itu misalnya ketika kita masih di dalam kandungan ibu, makanan kita itu disuplai oleh Allah
di plasenta kita. Terus begitu lahir itu diputus, tidak lagi bisa konsumsi itu, lalu ASI ibunya keluar. Sebelum bayi lahir, ASI tidak keluar, tapi begitu lahir ASI keluar. Dan ibu pun dipaksa untuk menyusui anak. Bagaimana cara memaksanya? Kalau tidak rajin menyusui, maka akan merasa sakit. Jadi rasa sakit itu adalah cara yang digunakan oleh Allah untuk memaksa ibu supaya menyusui anaknya. Jadi kalau ada ibu yang egois, yang kepinginnya tidak repot, nah, itu orang-orang semacam itu diingatkan oleh Allah dengan cara rasa sakit. Tapi tentu itu jarang yang seperti itu. Yang lebih banyak itu dengan sukarela memberi ASI secara langsung. Ya. Nah, orang tua, ibu dan bapak, tadi kan bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, karena Allah yang menciptakan dan merawat dengan sistem. Dan sistem itu di samping semacam tadi, ketika anak makin besar, dia mengkonsumsi barang-barang yang di luar ASI, itu pun sudah disediakan oleh Allah. Air disediakan dengan diturunkan hujan. Terus kita makan buah, sayur, dan sebagainya, Allah yang menumbuhkan. Kita makan daging, Allah juga yang membuat besar binatang yang asalnya kecil menjadi besar, dagingnya menjadi banyak, terus kita makan. Terus kita juga diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur juga kepada kedua orang tua. Tanpa bantuan orang tua kita nggak mungkin sampai dewasa seperti sekarang ini. Misalnya ibu yang tidak begitu perhatian pada anak, tidak menyusui berapa lama saja itu sudah meninggal anak ini. Atau tidak begitu dijaga, jatuh dari tempat tidur, kepalanya jatuh lebih dulu bisa mati. Tapi alhamdulillah kita selamat. Itu semua dengan pertolongan bapak ibu kita. Oleh karena itu sewajarnya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada mereka. Jadi orang tua, bapak dan ibu adalah dua orang yang paling berhak menerima perlakuan baik dari kita. Karena mereka telah banyak jasanya dan bahkan banyak pengorbanannya untuk kehidupan kita. Kesehatan kita, untuk kecerdasan kita, dan keterdidikan kita. Kemudian kita juga dididik oleh orang tua untuk mandiri. Dan bahkan orang tua umumnya, terutama yang muslim, yang beriman kepada Allah, mendidik kita supaya kita beriman kepada Allah dan nurut kepada Allah. Tanpa pertolongan mereka, mungkin kita tidak akan tetap hidup atau apalagi sejahtera pada saat ini. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita kehidupan dan berbagai kenikmatan, dan juga kepada orang tua yang menjadi perantara kehidupan dan kenikmatan kita. Cara bersyukur yang paling baik kepada kedua orang tua, sebagaimana dianjurkan oleh Allah, adalah bersikap dan berbuat baik kepada mereka. Bahkan Allah ketika menganjurkan kita berbuat baik kepada orang tua itu, menyebutnya itu nomor 2 setelah yang nomor 1 itu perintah untuk mengabdi kepada Allah. Jadi Allah menganjurkan kita, nomor 1 mengabdi kepada Allah. Oh, itu memang sudah pada tempatnya. Terus apa berikutnya? Berikutnya itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu berarti berbuat baik kepada orang tua itu levelnya hanya di bawah pengabdian kita kepada Allah. Yang lain-lain itu berbuat baik kepada orang lain-lain itu nomor sekian. Ya, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memutuskan, memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara berbuat baik? Ada beberapa yang saya coba inventarisir yang perlu kita perhatikan. Pertama,
kita mesti rendah hati dengan penuh kasih sayang. Nah, firman Allah, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Wakhfid lahuma janahadz-dzull, ini idiom ya. Arti letternya, rendahkanlah sayapmu. Sayapmu yang serendah mungkin. Nah, ini artinya rendah hatilah kamu kepada orang tua minar rahmati, karena kasih sayang. Kenapa karena kasih sayang? Karena dulu kita dirawat oleh orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Bahkan ketika orang tua kita itu marah, marahnya itu bukan karena kepingin menyakiti kita, tapi marah karena kasih sayang. Oleh karena itu marahnya orang tua itu marah sambil sedih, karena kalau anak ini tidak nurut kepadaku, ini bisa sengsara hidupnya, atau bisa sesat nanti, tidak disukai orang dan sebagainya. Maka orang tua mendidiknya itu dengan penuh kasih sayang. Tentu kalau kita sedang nurut, mereka bicaranya pelan dan sebagainya. Tapi kalau kita suatu saat sedang bandel, maka orang tua bicaranya keras supaya menjadi perhatian kita. Jadi karena kita disayangi oleh orang tua, maka kita mesti membalas dengan kasih sayang. Merendahkan diri di hadapan orang tua itu bukan basa-basi, ya, bukan pencitraan. Lalu bagaimana cara berbuat baik? Mentaati perintah dan sarannya. Rasulullah pernah dimintai nasihat oleh Abu Darda. Nasihatnya panjang, ada 9. Nah, salah satu di antaranya itu wa'ati' walidaik, taatilah kedua orang tuamu. Seberapa jauh sih mentaati orang tua? Itu ibaratnya gini, wa in amaraka, kalau kedua bapak ibumu itu menganjurkan kamu antakhruja min dunyaka, supaya kamu keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, keluarlah dari duniamu demi mereka. Dunia ini bukan berarti keluar dari dunia itu bukan berarti meninggal dunia, ya. Dunia ini misalnya anak itu kalau terutama waktu masa remaja, masa pubertas itu kan sedang nakal-nakalnya anak karena sedang mencari jati diri. Nah, itu suka bergaul dengan orang-orang atau teman-teman yang nakal. Nah, kalau orang tua menganjurkan jangan bergaul dengan mereka, jadi artinya keluarlah dari dunia pertemanan yang seperti itu. Nah, kita mesti nurut. Misalnya lagi kalau kita bekerja di tempat yang membahayakan masa depan kita. Misalnya bekerja di pabrik bir. Nah, bir itu kan merugikan masyarakat. Nah, karena itu merugikan masyarakat, jangan bekerja menolong orang-orang yang menyakiti diri sendiri, atau kalau istilah agamanya yang haram, yang dilarang. Jangan. Lalu terus sudah dapat pekerjaan di situ dengan gaji yang bagus, lalu orang tua menganjurkan keluar dari situ, maka mesti keluar. Ya. Jadi taat kepada orang tua itu sampai sejauh itu. Ada cerita tentang Nabi Ibrahim, contoh mengenai keluar dari duniamu ini, ya. Nabi Ibrahim itu kan membawa Nabi Ismail waktu masih bayi bersama ibunya ke Makkah, lalu ditinggal kembali lagi ke kampung halamannya di Syam bersama ibu Sarah, ya, yang ibunya Nabi Ismail, Ibu Hajar, itu di Makkah, tidak ada tanaman, tidak ada air, kemudian Allah memberi air yaitu Zam-Zam. Nah, tapi Nabi Ibrahim sewaktu-waktu menjenguk Nabi Ismail. Jadi ditinggal di sana waktu bayi, tapi terus ke sana lagi sampai membangun Ka'bah. Nah, suatu saat Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail yang sudah berkeluarga. Kebetulan Nabi Ismail tidak di rumah.
lalu bertemu dengan istrinya. Kemudian istrinya ditanya tentang suaminya. Istrinya banyak keluh kesah yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa menerima keadaan. Maka Nabi Ibrahim pesan, tolong sampaikan salam dari saya. Tidak menyebut namanya siapa. Tolong sampaikan salam dari saya, dan saya berpesan supaya anak tangga di depan pintu itu diganti. Jadi depan pintu itu ada anak tangganya sedikit begitu. Terus ketika Nabi Ismail sampai di rumah, tanya, tadi ada tamu? Iya. Siapa? Orang tua, ciri khasnya begini-begini. Lalu Nabi Ismail bilang, oh itu bapakku. Apa pesannya? Pesannya dia kirim salam, titip salam, dan minta supaya anak tangga di depan pintu diganti. Nabi Ismail paham. Oh, itu maksudnya aku disuruh bapakku untuk menceraikan kamu. Langsung dicerai. Ini begitu taatnya Nabi Ismail kepada orang tua. Ya. Ketika suatu hari yang lain, Nabi Ibrahim berkunjung lagi, seperti itu juga. Nabi Ismail sedang pergi, lalu ketemu istrinya. Istrinya ditanya, bagaimana kehidupanmu dan sebagainya. Wanita yang kedua ini begitu menerima apa yang dihadapi dan bahkan bersyukur. Ya, semuanya baik-baik, alhamdulillah. Terus pesan, titip salam, dan tolong anak tangga di depan pintu jangan diganti. Nah, terus Nabi Ismail ketika pulang disampaikan pesan itu, dia bilang itu bapakku dan dia pesan supaya aku mempertahankan kamu sebagai istriku. Jadi begitu perhatian anak kepada orang tua, sampai nasihatnya orang tua itu harus diikuti. Tentu sepanjang nasihat dan anjuran orang tua itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Ya. Terus tutur katanya pun kepada orang tua juga santun. Allah memberikan gambaran seberapa jauh kesantunan berbicara itu. Allah berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau nanti orang tuamu, apakah salah satu atau dua-duanya sudah menjadi makin tua, maka kamu jangan pernah mengatakan uff. Uff itu kayak kata-kata yang keberatan. Jadi kalau kita orang Indonesia bilang, mama, itu nggak boleh. Jadi sampai mengatakan gitu aja itu dilarang. Jadi kita mesti santun di hadapan orang tua. Apalagi membentak. Ya. Wala tanharhuma, kamu jangan pernah membentak kedua orang tua itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan bertutur katalah kamu dengan kata-kata yang mulia. Ya. Ada sahabat namanya Anas, itu mengutip Nabi Muhammad cerita tentang dosa besar. Lalu Rasulullah bercerita tentang dosa-dosa yang besar. Rasulullah mengatakan dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni oleh Allah, saking besarnya. Terus dosa besar yang kedua adalah membunuh orang lain tanpa sebab yang sah. Tanpa sebab yang sah itu misalnya kalau menerapkan hukum lalu seseorang dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran yang berat, nah itu membunuh yang sah. Tapi kalau tidak ada alasan, maka itu dosa besar. Dan nomor 3 itu menyakiti dua orang tua. Jadi menyakiti hati orang tua itu dosa besar ketiga, ya. Setelah menyekutukan Allah, kemudian membunuh orang, dan kemudian menyakiti hati orang tua. Lalu bagaimana lebih lanjut bersikap
atau berbuat baik kepada orang tua, memberi nafkah kepada orang tua. Nah, kita makin dewasa, itu biasanya kan makin mandiri secara ekonomi, bahkan seringkali kita bisa mempunyai penghasilan yang lebih. Nah, sebenarnya kalaupun tidak lebih, mesti kita berusaha sharing dengan orang tua, terutama kalau orang tua kurang mampu. Ya. Gambarannya seperti ini, bagaimana kita harus memberi santunan kepada orang tua. Ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia cerita, Rasulullah, aku punya harta dan punya anak, dan bapakku itu menginginkan hartaku. Jadi aku punya duit, kemudian punya harta, aku punya anak, aku memberi nafkah kepada anak. Tapi bapakku gimana? Dia minta aku memberi nafkah. Jawabannya Rasulullah itu ringkas tapi lugas. Anta wa maluka liwalidik. Kamu dan hartamu semuanya milik bapakmu. Jadi bukan hanya sebagian dari harta kita, bahkan kita sendiri itu milik orang tua. Ya. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Kemudian itu tadi kan Rasulullah mengatakan kepada seseorang sikap terhadap orang tua bagaimana. Nah, orang tua itu memiliki kamu dan hartamu. Nah, kalau kamu punya anak juga begitu. Anak-anakmu itu adalah hasil karyamu. Oleh karena itu, kalau kamu punya anak, kamu makan dari hasil pekerjaan anakmu, itu rezeki yang bagus. Ya. Rasulullah mengatakannya, inna auladakum min atyabi kasbikum. Anak-anakmu adalah hasil usahamu yang paling bagus. Fakulu min kasbi auladikum, maka silahkan makan hasil kerja anak-anakmu. Jadi yang jadi orang tua makan numpang pada anak, nggak usah malu-malu, memang itu haknya. Dan anak-anak tidak boleh kelihatan keberatan. Kalau misalnya kita punya istri atau punya suami, kemudian kita memberi nafkah atau memberi makan kepada orang tua, kalau sampai pasangan kita itu keberatan, yang kita tegur pasangan kita, bukan orang tua kita. Jadi kita mesti mendidik pasangan kita supaya menghormati orang tua kita, bahkan kita ini milik orang tua kita. Jadi misalnya begini, orang tua sakit, kemudian butuh biaya, maka ini yang saya mencoba menerapkannya begitu. Waktu ayah saya sakit keras, saya seminggu sekali ke Semarang, terus jadi seminggu itu saya bagi dua, 3 hari di sana, 3 hari di sini, yang sisanya itu untuk perjalanan. Nah, saya wanti-wanti kepada istri dan juga anak-anak, ini kita ini adalah milik orang tua. Maka kalau nanti biaya orang tua itu tidak tercukupi oleh harta orang tua kita sendiri, kita harus siap untuk membiayainya. Seberapa siap? Sampai habis kita punya, sampai kita menjual rumah pun itu kita jalani. Ya. Nah, itu karena apa? Ya, kita dan apa yang kita miliki itu milik orang tua. Ya. Terus sikap lagi yang harus kita lakukan untuk orang tua adalah bahwa kalau orang tua itu mempunyai hutang, maka mesti kita yang memikirkan itu. Ya. Tapi tentu kita juga melihat orang tua itu kayak apa. Saya punya teman yang selalu berusaha memberi kepada orang tua, tapi orang tuanya itu tidak bisa mengelola duit. Jadi kalau dikasih duit terlalu banyak sedikit gitu, lalu terus dipakai untuk beli bir. Nanti kalau banyak sekali mencari perempuan, wah itu terus lalu mereka rundingan dengan kakak beradik itu supaya memberinya itu pas-pasan saja.
Nah itu memberi duit pas-pasan itu bukan karena pelit, tapi karena menjaga jangan sampai bapaknya itu sesat gitu. Ya. Lalu bagaimana kalau orang tua sudah wafat? Orang tua yang sudah wafat kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Apa itu? Kalau orang tua punya hutang, mesti kita lunasi. Dan kalau orang tua berwasiat, kita laksanakan. Wasiat ini wasiat tentang kebaikan ya. Kalau wasiat bukan kebaikan, nggak boleh kita jalani. Jadi, mesti kita melunasi hutang. Makanya kalau ada orang tua kita meninggal, kita umumkan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara, siapa yang pernah dimintain utang atau yang punya piutang pada bapak atau ibu saya, silakan hubungi saya. Karena kalau itu belum dilunasi, maka bapak atau ibu kita itu akan mengalami kesulitan. Tidak membayar hutang oleh orang tua itu tidak selalu karena sengaja. Mungkin karena memang dipakai untuk bisnis dan belum jatuh tempo, bisa saja. Ya. Nah itu terus kita lunasi. Dan juga mendoakan supaya Allah mengampuni orang tua kita. Dan kita mesti berbuat soleh. Kenapa kita berbuat soleh? Karena perbuatan kita yang soleh itu kita dapat pahala, orang tua kita juga dapat pahala. Karena umumnya kita yang dilahirkan oleh orang tua yang beriman, kemudian kita dididik beriman. Kalau kita hari ini menjadi orang yang soleh, mudah-mudahan begitu, yang membimbing kita sampai menjadi orang soleh kan orang tua kita. Oleh karena itu kesolehan kita itu adalah jasa dari orang tua kita. Maka ketika kita sholat, meskipun kita tidak mengatakan kepada Allah, Tuhan, aku ingin membagi pahalaku kepada orang tua, nggak usah. Otomatis orang tua akan dapat. Kalau kita kemudian rajin baca Quran, kita dapat pahala, orang tua kita juga dapat. Dan juga kita doakan, ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa setelah seseorang itu meninggal, itu dia sudah tidak bisa memproduksi pahala lagi, kecuali 3. Jadi setelah meninggal, pahala masih ngalir. Itu di 3 sektor. 1, anak yang mendoakan orang tua. Itu meskipun orangnya sudah meninggal, kalau doakan dia dapat pahala terus. Yang kedua, kalau orang punya ilmu kemudian disampaikan kepada orang lain, dia menasihati orang lain, lalu orang lain itu memanfaatkan nasihat itu. Nah, selama orang itu memanfaatkan nasihat ini, maka orang yang menasihati itu meskipun sudah meninggal, dia tetap dapat pahala. Satu lagi, sedekah. Kalau kita bersedekah untuk kegiatan yang dipakai untuk kegiatan yang berlangsung terus-menerus atau diulang lagi, maka selama ada orang lain memanfaatkan itu, kita akan mendapatkan pahala. Misalnya, yang sederhana, melihat masjid kok atau musola gitu, kok sajadahnya sudah jelek begini. Aku kepengen beli sajadah. Sajadah di musola itu, kalau musolanya kecil kan ya tidak banyak itu. Nah, terus beli ditaruh di situ. Setiap orang sholat di sajadah kita dapat. Jadi 3 sektor itu akan tetap memberi pahala. Nah, jangan sampai orang tua kita setelah wafat tidak ada tambahan pahala. Kita beri dengan cara kita mendoakan dan juga beramal soleh. Dan doanya itu Allah mengajarinya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, kasih sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka dulu memberi kasih sayang kepada saya di waktu saya masih kecil. Ya, kasih sayang yang masih kecil itu sangat terasa karena kita dulu masih begitu bergantung. Nah, anak-anak yang sudah gede itu suka bandel, lalu kasih sayangnya itu menjadi kayak
kayak luntur, padahal tetap aja kasih sayang. Ya. Terus saya lanjutkan, kalau orang tua itu meninggal masih punya hutang puasa, misalnya sakitnya di bulan Ramadan tidak sempat membayar itu, jadi di bulan Ramadan meninggal pada bulan itu atau pada bulan berikutnya belum sempat membayar puasanya, maka anak mesti membayar puasa untuk orang tuanya. Ya, karena ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW cerita bahwa ibunya meninggal dan dia masih hutang puasa 1 bulan Ramadan. Apakah aku perlu membayar puasanya itu? Rasulullah jawabnya, coba kalau ibumu punya hutang, kamu bayar nggak? Iya. Nah, hutang ibumu kepada Allah itu Allah lebih berhak untuk dibayar hutangnya. Ya. Allah lebih berhak untuk dibayar hutang oleh ibumu. Nah, oleh karena itu kita mesti memperhatikan itu. Kalau kita tidak mau puasa, kita bayar, bisa kok pakai fidyah. Kita memberi makan kepada fakir miskin. Lagi, kalau bapak atau ibu kita itu waktu masih hidup itu punya nazar itu janji kepada Allah untuk melakukan suatu kebaikan, misalnya nazar mau pergi umroh. Kalau nanti COVID ini udah selesai, aku mau pergi umroh. Ternyata nggak selesai, beliau sudah keburu meninggal. Nah, anak mesti melaksanakan itu, ya, umroh untuk ibunya atau bapaknya. Lagi, sedekah. Bisakah kita bersedekah untuk kepentingan ibu yang sudah meninggal? Boleh. Ya. Ibu Aisyah bercerita, ini hadisnya sahih, diceritakan oleh Bukhari dan Muslim, jadi ini tidak diragukan. Ya. Ibu Aisyah cerita bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, lalu cerita, Rasulullah, ibuku dulu meninggal mendadak. Ya, meninggalnya itu mendadak. Aku yakin pada waktu mau wafat itu, mulutnya itu gerak-gerak. Sedangkan ibuku tuh dulu memang sukanya bersedekah. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk dia? Jawab Rasulullah, iya. Ya, jadi kita bisa bersedekah untuk yang pahalanya dipersembahkan kepada orang tuanya. Terus pahalanya kita sendiri dapat nggak? Tetap dapat. Jadi kalau kita bersedekah tanpa untuk orang tua itu berarti pahalanya kita sendiri. Tapi kalau kita bersedekah sambil pahalanya untuk ibuku, itu pahalanya menjadi double. Ya. Saya punya teman yang kepinginnya ibunya itu kecukupan duit. Terus cerita kepada saya, aku tuh maunya ibuku tuh punya kelonggaran duit sehingga mau beli apa-apa bisa gitu. Tapi kalau aku kasih duit itu dibagi-bagi, terus bikin makanan, lalu terus makanannya dibagi kepada orang-orang yang ikut pengajian. Jadi aku tuh batas-batasi, aku kasih secukupnya aja. Saya bilang jangan gitu, tetap aja kasih. Kenapa begitu? Karena ibumu sudah terlalu tua untuk beribadah yang sifatnya fisik. Dia sholat tahajud tidak kuat lama lagi. Dia puasa tidak kuat lagi. Ya, dia puasa tidak kuat lagi. Jadi fisiknya sudah lemah, tapi dia kepingin punya pahala. Terus caranya gimana? Mumpung jika ada duit dari anaknya, terus dipakai untuk sedekah. Jadi kalau dikasih duit, kebetulan teman saya ini kalau ngasih duit banyak, terus kasih ke masjid sana, musola sana. Terus dia kepingin berhenti itu. Saya bilang jangan. Bila perlu, sedekahmu untuk masjid yang lain. Jadi dia tuh cerita bahwa dia tinggalnya di Jakarta, ibunya di luar kota. Nah, dia punya langganan masjid yang dia santuni. Nah, ibunya memberi masjid yang lain. Saya bilang, tetap kasih yang banyak, bahkan sedekahmu ke masjid-masjid itu dialihkan ke ibumu.
bilang, Bu ini ibu, untuk ibu kalau boleh saya usulin ibu ngasih ke masjid sana gitu. Jadi dengan begitu anak ini memberi duit kepada orang tua untuk memfasilitasi agar ibu bisa bersedekah. Jadi status uangnya sudah berpindah tangan menjadi milik ibu. Bukan titip, kalau titip kan tidak milik dia. Tapi kasihkan, menjadi milik. Karena sudah menjadi milik, maka ketika disalurkan, dia itu bersedekah atas nama dirinya sendiri. Nah, dan pahala orang yang berbuat baik kepada orang tua itu besar sekali. Sampai Rasulullah itu mengatakan begini, betapa rugi, betapa rugi, betapa rugi. 3 kali seperti itu, orang-orang heran, apa? Lalu siapa Rasulullah? Mereka bertanya. Rasulullah menjawab. Ini cara Rasulullah menarik perhatian. Betapa rugi, betapa rugi, betapa rugi. Orang sudah memperhatikan, siapa itu yang dimaksud? Nah, terus baru dijelaskan setelah ditanya, orang yang sempat mendapatkan bapak ibunya atau salah satu dari bapak ibunya masih hidup di waktu tua, tapi dia tidak masuk surga. Rugi, karena pahalanya begitu besar, sehingga kalau ada anak mau berbuat baik kepada orang tua, itu kunci untuk masuk surga. Oleh karena itu, betapa rugi kalau ada orang tua tidak bisa masuk surga. Nah, ini ada teman kita Skorfi, tadi tinggal bersama ibu. Meskipun non-muslim, gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kunci surga. Nah, dan pahalanya itu lebih besar daripada perang di jalan Allah. Nah, perang di jalan Allah itu kalau seperti Rasulullah dan para sahabat itu kan tinggal di Madinah, diserbu oleh orang-orang Mekah. Karena diserbu kan membela diri. Membela diri itu berarti perang di jalan Allah. Nah, Abdullah bin Mas'ud bertanya, amal apa yang paling disukai Allah? Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Terus Abdullah tanya lagi, kemudian apa? Nomor 2, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Jadi amal yang paling baik nomor 1 sholat. Sholat tadi kan beribadah kepada Allah. Berikutnya apa? Berbuat baik pada orang tua. Kemudian apa lagi berikutnya? Jihad di jalan Allah. Nah, ini berarti berbuat baik pada orang tua pahalanya lebih besar daripada jihad. Sehingga suatu saat ada orang yang datang kepada Nabi mau ikut perang. Terus ditanya, kenapa kamu mau ikut perang? Aku kepengen pahala yang besar. Oh, kalau kamu kepengen pahala besar, kamu punya bapak ibu nggak? Atau salah satu? Oh, dua-duanya sudah tua. Oh, kalau begitu, kalau kamu ingin pahala besar, pulang aja. Urusi 2 orang tuamu, itu pahalanya lebih besar daripada jihad. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita ini yang agak pendek waktunya, bermanfaat untuk kita. Dan di antara 2 orang tua itu, menurut Rasulullah, ibu harus mendapatkan prioritas, karena suatu saat ada orang yang bertanya, siapa orang yang paling berhak diperlakukan baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Jadi seolah-olah kita mendapatkan bahwa berbuat baik kepada ibu itu porsinya 3 kali lebih besar daripada kepada bapaknya. Bukan berarti nyepelekan bapak, tetapi ibunya yang itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua, sehingga kita bisa masuk surga karena itu. Ringkasnya, Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada orang tua dengan cara kita rendah hati dengan penuh kasih sayang, mentaati perintah dan saran mereka. Kita mesti bertutur kata yang santun, memberi nafkah kepada mereka, melunasi hutang mereka, melaksanakan wasiat dan nadarnya, lalu memohonkan ampun dan rahmat. Dan bakti kepada orang tua adalah kunci masuk surga. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada yang bertanya silahkan. Mohon maaf tapi waktu saya pendek ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas pemaparannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ian Kusdiana. Pak Ustadz bertanya, apakah upaya orang tua dalam membesarkan anak-anaknya juga merupakan sedekah jariah? Sehingga apapun perbuatan baik anak-anaknya, anak-anaknya pahalanya tetap mengalir kepada orang tuanya. Sekalian yang kedua nih Pak Ustadz, tadi ada dua pertanyaan karena waktu Pak Ustadz juga pendek. Dari Pak Agus Salim, orang tua saya sudah tidak ada dua-duanya. Saya merasa selama mereka hidup ada yang terabaikan dalam mengurus keduanya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya. Memang urusan birrul walidain ini sangat menarik. Memang harus 2 sesi kayaknya. Karena memang ini karena ada pintu surga yang kadang-kadang kita terabaikan, kita ngejar yang lain, tapi di rumah ada sosok kunci surga yang terlupakan. Ya, terima kasih, betul Pak Ian. Jadi kan kesolehan Pak Ian, mudah-mudahan benar, itu kan hasil karya orang tua. Ya, hasil karya orang tua. Jadi setiap Pak Ian berbuat soleh, berbuat baik, maka orang tua otomatis dapat, meskipun tanpa diniati. Ya, meskipun tanpa diniati, apalagi diniati, gitu. Jadi tanpa diniati pun, setiap amal soleh yang kita lakukan itu orang tua dapat. Yang untuk Pak Agus Salim, sudah keburu meninggal, banyak Pak yang seperti ini Pak, terutama kalau orang tua keburu meninggal, kita belum dewasa, atau sudah dewasa tapi kita itu kalau baru nikah itu kan masih sibuk sendiri untuk ngurusi keluarga kecil kita. Terus keburu orang tua meninggal, kita menyesal, Masya Allah aku belum membalas orang tua. Itu bagaimana caranya? Banyak berdoa, terus banyak beramal soleh untuk orang tua, misalnya sedekah, kemudian diniatkan untuk orang tua, itu menambah Pak. Terus syukur kalau membuat amal yang bisa mengalir. Jadi misalnya kebetulan Pak Agus uangnya banyak, bikin masjid atau bikin musola. Kalau masjid kebesaran lalu musola. Nanti diniatkan ini untuk bapakku, bapak dan ibuku. Nanti setiap orang sholat di situ, bapak ibu dapat. Jadi ini seperti teorinya manajemen. Kalau teori manajemen itu kan kita harus bisa mendelegasikan tugas. Kalau kita tidak bisa mendelegasikan tugas, kita harus kerjakan sendiri, hasilnya kecil. Tapi kalau kita bisa mendelegasikan, bisa memanage orang-orang itu, orang-orang ratusan itu bekerja untuk kita, nanti profit kita menjadi tambah. Nah, kalau kita bikin masjid, itu kan sama saja dengan kita mempekerjakan orang-orang. Oh, sholat di sini aja, sholat di sini aja, sholat di sini aja. Nanti setiap sholat, Bapak Ibu dapat, di samping Pak Agus sendiri juga dapat, nah, gitu Pak. Ini dan gini, kalau Bapak Ibu ingin mengukur apakah aku sudah berbuat baik pada orang tua, nanti ketika Bapak atau Ibu itu makin tua, milih tinggal bersama siapa. Kalau milih, misalnya anaknya 5, kok milih yang paling kecil atau yang tengah, yang manapun, oh berarti dia yang paling tulus ketika berbuat baik pada orang tua. Ini kebetulan contohnya ini Pak Mu'alif sendiri itu. Ibunya itu tinggal di Banten, tapi ketika di hari-hari terakhir mintanya tinggalnya bersama Pak Mu'alif. Nah, karena Pak Mu'alif nungguin orang tua, terus dulu rajin ngaji menjadi nggak pernah datang ngaji. Ya, ingat Pak Mu'alif. Alasannya apa? Nungguin orang tua. Pahalanya besaran mana pergi ke pengajian dan nungguin orang tua? Besaran nungguin orang tua. Jadi begitu besarnya, sampai apalagi pergi ngaji, perang di jalan Allah saja kalah besar pahalanya. Kira-kira begitu Pak Agus dan Pak Ian. Terima kasih.